Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Apa kabar teman-teman semuanya? Apakah masih semangat belajar? Yuk kita belajar bareng tentang digital teknologi yang akan dipresentasikan oleh kelompok saya, yaitu kelompok 4. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Semoga kalau udah kenal bisa lah saling sayang. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul digital teknologi. Jangan lupa menonton dan menyaksikan ya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian teknologi digital secara umum dan pengertian teknologi digital menurut para ahli. Pengertian teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang dilihat dari pengoperasionalannya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi lebih cenderung pada sistem pengoperasian yang serba otomatis dan canggih dengan sistem komputeralisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Berbagai alat yang banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan alat yang sudah biasa kita gunakan, seperti televisi, radio, komputer, dan telepon. Berbagai alat tersebut pada mulanya ditemukan dengan memakai sistem yang berbasis analog. Tapi, karena adanya perkembangan teknologi dan penemuan teknologi digital, sehingga membuat alat-alat sederhana semakin canggih, karena sekarang kebanyakan pengoperasiannya menggunakan sistem berbasis digital. Maka, sistem-sistem digital memberikan keuntungan atas sistem-sistem analog, yaitu, yang pertama, sangat mengurangi jumlah data yang diperlukan untuk memproses, menyimpan, mendisplay, dan mengirim informasi. 2. Bisa mereproduksi data dengan tidak terbatas jumlahnya tanpa pengurangan kualitas. Teknologi digital menggunakan sistem bit dan byte untuk menyimpan data dan memproses data. Sistem digital mempekerjakan sejumlah besar switch listrik mikroskopis hanya memiliki dua keadaan atau nilai. Switch binary ini bisa dalam keadaan on atau off, 1 atau 0, ya atau tidak, hitam atau putih. Pengertian teknologi digital menurut para ahli. Menurut Capra mengatakan bahwa teknologi merupakan salah satu pembahasan sistematis atas seni terapan atau pertukangan. Hal ini mengacu pada literatur dari Yunani yang menyinggung mengenai teknologia yang berasal dari kata tekne yang berarti wacana seni. Selanjutnya, ada seorang ahli sosiologi lainnya yang memberikan definisi mengenai teknologi, yaitu Manuel Castells, menyebutkan bahwa teknologi merupakan suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Berdasarkan definisi ini, maka bisa disimpulkan bahwa penggunaan teknologi dapat diulang-ulang apabila memiliki fungsi dan juga tujuan yang sama, sehingga satu teknologi yang sudah berhasil diciptakan akan dapat digunakan berkali-kali. Yang terakhir, menurut Merriam-Webster, teknologi ialah suatu penerapan pengetahuan praktis, khususnya di bidang tertentu, cara menyelesaikan tugas terutama dengan menggunakan proses teknis, metode, atau pengetahuan, serta juga aspek khusus dari bidang usaha tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas fungsi dan manfaat digital teknologi. Fungsi dan manfaat digital teknologi. Fungsi dan manfaat diantaranya adalah untuk membantu pekerjaan dalam membuat, mengubah, menyimpan, menyampaikan informasi, dan menyebarluaskan informasi secara cepat dan berkualitas serta efisien. Berikut adalah beberapa fungsi dan manfaat teknologi digital bagi kalangan milenial di Indonesia. Yang pertama dalam bidang telekomunikasi. Tercatat melalui riset yang dilansir oleh wearesocial.sk bahwa pada tahun 2017 terdapat 132 juta pengguna internet di Indonesia dengan angka pertumbuhan sebanyak 51% hanya dalam setahun. Pada saat ini, semua masyarakat khususnya kaum milenial di Indonesia bertelekomunikasi dengan menggunakan alat yang canggih secara cepat dan mudah. Yang kedua, dalam bidang pendidikan, penggunaan alat canggih seperti komputer dan smartphone sangat membantu kaum milenial dalam mendapatkan sumber informasi mengenai materi pembelajaran melalui berbagai aplikasi pendukung yang berhubungan dengan dunia pendidikan di Indonesia.
Tidaklah heran jika kita melihat laboratorium komputer di SMP ataupun SMA di Indonesia, bahkan beberapa SD pun sudah memilikinya. Tidak hanya di sekolah, di perkuliahan juga teknologi digital dipakai sebagai bidang ilmu seperti jurusan teknik informatika dan ilmu komputer. Lalu yang ketiga di bidang perbankan. Dengan adanya perkembangan zaman yang membuat teknologi digital di Indonesia semakin canggih, perbankan di Indonesia juga dibuat semakin canggih. Dengan adanya teknologi mesin ATM, semua nasabah termasuk kaum milenial bisa dengan mudah menarik uang tabungan mereka. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi digital juga menciptakan teknologi m-banking sehingga memudahkan masyarakat untuk bertransaksi atau mengatur keuangan mereka. Dan yang terakhir, di bidang bisnis, pemanfaatan teknologi digital dalam bidang ini sudah mulai populer di kalangan pembisnis ataupun pengusaha dan terlihat lebih efektif apalagi di masa pandemi COVID-19. Contohnya pada dunia bisnis yang memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk dan jasa. Bagi pembisnis yang hanya punya modal cukup-cukupan untuk menjalankan bisnisnya, kini sudah tidak perlu menjajakan produk dengan menyewa toko yang tentu mahal harga sewanya. Dalam bidang penelitian, arsitektur, dan bidang keilmuan lainnya. Yang pertama, bidang penelitian. Di bidang penelitian sudah ada mikroskop, teleskop, teropong, dan sebagainya yang sudah berdigital. Misalnya, bisa terpampang pada layar monitor yang menunjukkan apa yang kita lihat dengan menggunakan mikroskop. Lalu yang kedua, dalam bidang arsitektur. Di bidang arsitektur sendiri, pemanfaatan teknologi digital dapat membantu arsitek dalam pembentukan rancangan yang akan dibangun. Pembentukan rancangan ini bisa disebut dengan 3D atau 3 dimensi yang memudahkan arsitek dalam membuat rancangan dan bagaimana nantinya apabila sudah menjadi bangunan. Untuk pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan perkembangan digital teknologi beserta dampak yang akan ditimbulkan. Perkembangan digital teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi digital ini, membuka era digital dan secara garis besar dapat dilihat pada 3 hal. Yang pertama, lahirnya komputer pada tahun 1940 dan perkembangannya sejak saat itu. Kemudian, lahirnya internet atau World Wide Web atau biasa disingkat WWW pada tahun 1989. Dan yang ketiga, lahirnya situs di jaring sosial atau sosial media pada tahun 1997 dan marak penggunaannya sejak tahun 2000-an. Namun, pengembangan teknologi pada era digital ini semakin berkembang dengan begitu cepat. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi digital ini mampu disesuaikan dengan kebutuhan manusia dan membuat hal-hal yang dilakukan secara manual berubah menjadi praktis dan lebih modern. Berkurangnya interaksi tatap muka secara langsung, kemajuan dalam memahami hal baru, serta penggunaan tenaga mesin yang menggantikan peran manusia merupakan dampak dari perkembangan teknologi digital. Namun, pengembangan teknologi pada era digital ini semakin berkembang dengan begitu cepat. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi digital ini mampu disesuaikan dengan kebutuhan manusia dan membuat hal-hal yang dilakukan secara manual berubah menjadi praktis dan lebih modern. Kemajuan dalam memahami hal baru, serta penggunaan tenaga mesin yang menggantikan peran manusia merupakan dampak dari perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi yang paling pesat adalah pada saat munculnya era revolusi industri 4.0, di mana mesin, software, dan alat canggih lainnya mulai diciptakan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia dalam melakukan aktivitas serta meningkatkan produktivitas pada dunia digital. Nah, untuk selanjutnya, ada dampak dari perkembangan digital teknologi. Dampak positif. Yang pertama, karena adanya teknologi, pertukaran sebuah informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, menunjang kegiatan manusia dan semakin mengaburkan faktor jarak. Yang ketiga, mempermudah pekerjaan manusia serta dapat membantu sistem pembelajaran yang dilakukan secara online tanpa harus bertatap muka. Yang keempat, membuka lapangan kerja baru. Dan yang terakhir, efisiensi waktu. Adapun dampak negatif yang timbul dari perkembangan digital teknologi. Pertama, masuknya budaya luar yang tidak mudah diterima oleh generasi tertentu. Yang kedua, hilangnya kemampuan berbaur dengan masyarakat sosial atau sosialisasi langsung antar manusia jadi berkurang. 3. Meminimalisir peran manusia di beberapa industri sehingga terjadi pengurangan sumber daya manusia. Keempat, meningkatnya hate speech, harassment, cyberbully di ranah online. Yang kelima, banyaknya situs pornografi, penipuan, kriminalitas, serta kejahatan lainnya yang ada di dunia maya. Dan yang terakhir, penggunaan gadget yang terlalu berlebihan dapat merusak perkembangan otak pada manusia. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan digital teknologi di luar negeri.
Yang pertama adalah penerapan digital teknologi di negara Australia. Melalui Digital Transformation Agency atau DTA pemerintah Australia, transformasi digital dikembangkan dengan berbagai pemanfaatan teknologi digital. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik yang mudah, jelas, dan cepat bagi seluruh masyarakat Australia. Sebagai contoh, pemerintah Australia memanfaatkan teknologi digital dalam mengelola data negaranya melalui situs web data.gov.au. Melalui web ini, kebutuhan data dan informasi mengenai pemerintahan serta berbagai organisasi lainnya dapat dengan mudah ditemukan. Contoh yang kedua, selama pandemi COVID-19, pemanfaatan teknologi digital juga dilakukan dalam pembuatan aplikasi COVID Safe. Nah, aplikasi tersebut membantu petugas kesehatan untuk melacak orang-orang yang mengalami kontak erat dengan penderita COVID-19, sehingga dapat menjaga masyarakat Australia agar tetap aman dari bahaya COVID-19. Yang kedua adalah penerapan digital teknologi di USA. Di New York, Amerika Serikat, penggunaan Domain Awareness System oleh New York Police Department menjadi salah satu pendorong transformasi digital di bidang keamanan. DAS atau Sistem Kesadaran Domain adalah sistem pengawasan digital terbesar di dunia. Sistem ini terhubung ke 18.000 kamera CCTV kamera video di sekitar New York City. Ia juga memiliki akses ke data dari setidaknya 2 miliar pembacaan plat nomor, 100 juta panggilan, 15 juta pengaduan, 12 juta laporan detektif, 11 juta penangkapan, dan lain-lain. Berikut sistem DAS yang terhubung ke kamera CCTV dan pembacaan plat nomor. Yang ketiga adalah penerapan digital teknologi di Korea Selatan. Salah satu kota di Korea Selatan yang sukses menerapkan transformasi digital adalah kota Seoul. Melalui pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor, Seoul menjadi kota cerdas yang mampu mengatasi permasalahan kota melalui solusi berkelanjutan. Nah, dalam mewujudkan kota cerdas, Seoul memperhatikan beberapa indikator, di antaranya Smart Mobility, Smart Citizen, dan Smart Waste and Energy. Sedangkan di sektor transportasi, Seoul berhasil mengatasi kemacetan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, di antaranya melalui teknologi Intelligent Transport System atau ITS, lalu ada Bus Management System, dan Global Positioning System. Lalu ada sektor limbah dan energi, di mana kota Seoul berhasil mengatasi permasalahan yang ada melalui fasilitas Research Recovery Facility di Gangnam. Nah, fasilitas ini tuh mampu mengubah limbah menjadi energi. Lalu ada sektor pemerintahan, di mana kota Seoul menyediakan kemudahan dalam mengakses data pemerintahan dan pelayanan publik, salah satunya melalui 120 Dasan Call Center atau sistem penanganan pengaduan melalui telepon. Lalu yang terakhir ada sektor ruang publik. Cheonggyecheon Stream Restoration menjadi salah satu contoh penerapan teknologi yang mampu mengontrol ketinggian air pada saat hujan lebat. Selanjutnya, saya akan membacakan materi penerapan digital teknologi di Indonesia dan di kehidupan sehari-hari. Penerapan DigTech terdapat di berbagai pelayanan serta comment center daring oleh berbagai sektor pemerintahan maupun swasta, seperti Desa Cerdas di Jawa Tengah yang memanfaatkan akses internet untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu ada DKI Jakarta. Melalui Jakarta Smart City, beragam teknologi inovatif dikembangkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, seperti Jaki atau Jakarta Kini dan CRM, Cepat Respon Masyarakat. Ini merupakan penerapan sistem digitalisasi melalui aplikasi atau web untuk menerima laporan atau informasi dari warga secara efisien. Selanjutnya, ada penerapan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada e-commerce. E-commerce adalah sistem jual beli yang terjadi di internet, yang mana setiap transaksinya rata-rata terjadi secara online. Contohnya ada pada Lazada, eBay, Shopee, lalu ada Amazon. Lalu ada e-government. Hal ini mengacu pada penerapan teknologi informasi dalam layanan pemerintahan baik untuk publik maupun kebutuhan pihak instansi. Contohnya seperti bursa kerja dari Depnaker, lalu ada pembayaran pajak online dari DJP, ada aplikasi layanan paspor online dari keimigrasian, lalu ada manajemen integrasi dan informasi pertukaran data dari Kominfo. Yang ketiga ada e-learning. Secara umum berkaitan dengan sistem pembelajaran yang bisa diakses secara online. Implementasinya bisa di institusi formal maupun non-formal. Contohnya seperti Schoology, Sinau dari Ujani, Ruang Guru, dan Google Classroom. Yang keempat ada e-school management system. Jika e-learning cenderung merujuk pada sistem pembelajaran,
Hal ini berkaitan dengan sistem manajemen di suatu institusi pendidikan. Jadi, sistem ini akan mengintegrasikan sistem informasi akademik. Contohnya seperti kliksekolah.com, Akademik Unjani, Hasmikro, lalu yang terakhir ada siakat.net. Yang kelima ada e-health. Hal ini berkaitan dengan penerapan teknologi informasi komunikasi untuk menunjang kemudahan layanan kesehatan. Contohnya seperti Halodoc, K24 Klik, lalu ada Klik Dokter. Yang keenam ada e-agriculture. Konsep layanan teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan untuk meningkatkan proses informasi dan komunikasi di sektor pertanian. Contohnya ada petani digital, lalu ada 5 kilo, dan TaniHub. Lalu yang terakhir ada e-banking. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor perbankan untuk menunjang layanan keuangan dari pihak bank ke nasabahnya. Contohnya ada BCA Mobile, BRI Mobile, GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, Link Aja, dan MTix. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep sistem. Konsep sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Selanjutnya yaitu konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem itu ada input, proses, dan juga output. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan teknologi digital. Yang pertama itu ada komputer menggantikan mesin ketik. Selanjutnya, belanja online menggantikan belanja offline. Selanjutnya, beralih televisi analog ke televisi digital. Selanjutnya, pesan tiket tanpa harus antri. Munculnya layanan streaming on demand, munculnya smartphone, dan juga aplikasi chatting menggantikan SMS. Selanjutnya, contoh penerapan digital teknologi pada aplikasi Gojek. Terdapat 3 entitas. Yang pertama yaitu user, driver, dan juga sistem. Di mana user cek login kepada sebuah aplikasi Gojek. Setelah login verifikasi, jika gagal, maka melakukan verifikasi ulang. Jika berhasil, maka user login sudah terhubung dengan aplikasi. Lalu select go right, lalu input data informasi, dan meneruskan informasi ke driver terdekat. Jika tidak ada driver terdekat, maka cari driver lain. Setelah itu, data diterima oleh sistem dan dikonfirmasi. Setelah itu, user mendapatkan konfirmasi, lalu pengantaran ke tempat yang dituju, dan user melakukan pembayaran. Setelah itu, driver cek saldo GoPay, pemotongan, saldo, dan penambahan saldo driver. Setelah itu, saldo bertambah di sistem, dan saldo berkurang di user. Dan juga, user memberikan rating kepada driver, dan sistem mendapatkan rating. Oke, sekian penjelasan materi mengenai digital teknologi dari kelompok 4. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat menambah ilmu baru dan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.